Hai Kak Gong Is, hai Hai Trisha. teman-teman, kembali lagi. Nah, Oke. jadi kita udah ada narasumber yang keren. Mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, plus kesibukannya apa nih sekarang? Oke. Halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Gong Is. Aku radio announcer di 99,3 FM Fox Radio Bali. Aku juga saat ini lagi senang-senangnya bikin konten gitu ya. Dan juga Hmm, hobi aku jalan-jalan, main, makan-makan juga salah satu. Itu mood booster banget buat aku. jadi traveling itu adalah hobi plus juga pekerjaannya Kakak ya? Nah, bener banget. Happy Oke. banget. Nah, Kakak mau nanya dong, gimana ya Kak, awal mula Kakak menjadi seorang penyiar radio, terus tiba-tiba, terus langsung jadi host juga, terus sebagai konten kreator juga, itu apakah nyambung tuh perjalanannya? Jadi sebenarnya kalau aku boleh jujur, itu sebenarnya aku nggak ada latar belakang kayak misalnya teman-teman yang lain tuh misalnya ilmu komunikasi atau sejenisnya gitu ya. Mhm. Jurusanku sebenarnya fun fact-nya adalah di pertanian. Nyangka nggak? Tapi Lintas pada jurusan ya? lintas jurusan banget, jauh banget. Jadi sebenarnya tapi dari dulu aku tuh memang senang banget dengerin radio. Aku emang senang Hmm. banget dengerin lagu-lagu. Aku juga suka banget nyanyi. Jadi ketika ada waktu itu ada bukaan gitu kan dari Fox 993, Fox Radio Bali 993. Nah, itu aku coba apply dan ternyata mungkin menurut mereka itu suaraku masuk ya. Meskipun basic basic ataupun basic pendidikan ya maksudku ya, basic Mhm, pendidikan mhm. nggak ada. Jadi mungkin dari aku sering mendengar radio dan juga lagu-lagu itu mungkin suaraku terdengar masuk ya di MD pada saat itu. Mhm, Jadi mhm. lolos. Syukurnya Oh, Astungkara. Sungkara. Mhm. Dan fun fact-nya nih ya Trisha, aku tuh kan sekarang tuh di 993 tuh. Nah, dulu tuh sebelum jadi 993 Fox Radio Bali itu sebelumnya kan ada nama lain tuh, maksudnya nama yang Mhm, sebelumnya. Dan mhm. ternyata dulu itu aku sering banget denger radionya itu. Jadi kayaknya aku dengerin itu tuh dari sekolah ya, dari sekolah tuh aku suka Mhm. banget denger radio. Jadi sekarang aku berada di frekuensi yang sama meskipun dengan kepemilikan yang beda gitu. Wow. Ah, jadi semacam Mhm. manifestasi secara nggak langsung gitu ya, Kak, ya? Eee, Mungkin ya, tapi kalau dibilang manifesting pun aku pribadi sebenarnya nggak ada kepikiran buat aku harus jadi penyiar radio itu enggak. Cuman Hmm. pada saat itu aku memang suka banget dengerin penyiarnya, suka, cuman aku, "Ih, seru ya," gitu aja. Habis itu, ada kesempatan aku coba, ya kesempatan itu Dapet. datang dan mhm, bersambut kepada aku Astungkara. Astengkare. Iya. Nah, terus, kok bisa menjadi host, lalu langsung menjadi content creator, itu bagaimana tuh, Kak? Nah, jadi sebenarnya dari peluangku di penyiar radio ini sebenarnya juga membuka peluang aku di pengalaman atau di kesempatan-kesempatan lainnya, kayak misalnya jadi MC Hmm. iya, kadang aku Mhm. juga jadi, ditugasin buat jadi MC freelance juga kan, ataupun di tempat kerja juga, beberapa kali juga sempet nge-MC juga. Jadi kesempatan aku ini terbuka, aku ngerasa nih kesempatan aku ini terbuka ketika aku menjadi penyiar Jadi radio. penyiar Nah, radio. jadi konten kreatornya Hmm. pun, dimulai dari penyiar radio ini, MC pun, Hmm. habis itu aku juga jadi VO talent juga. Hmm. Jadi dan ini yang baru aku coba juga sih, ngonten. Tapi mungkin Ah. aku punya kesenangan aku punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama atau minat yang sama dari zaman aku masih kuliah dulu ya. Cuman mungkin karena, circle aku juga nggak terlalu di bidang ini gitu ya, jadinya Betul. jadi agak terpendam gitu ya, baru muncul lagi itu ketika aku sudah Tamat join ya, sudah sama tamat. radionya, Heeh. heeh, mhm, Hmm. itu kurang Oke. lebih ceritanya, mhm. Jadi sebagai penyiar radio ini
menjadi sebuah batu loncatan besar ya Kak menuju Mhm, perjalanan bener, karir yang lebih panjang lagi. bener Hmm, banget, dan sekaligus juga nyalurin oke. hobi. Betul, yang traveling-traveling itu Nyalurin ya Kak ya? hobi. Iya, traveling, jalan-jalan, habis itu makan-makan, nyanyi, dengerin Nah. lagu juga kan. Oke, jadi Kak, Kakak kan sebagai content creator juga tentu, aware nih Kak, sama Mhm, ternyata banyak sekali orang sekarang itu, mmm, mengkonsumsi istilahnya sosial media saja dan, penikmat radio itu cukup sedikit nih Kak sekarang, mereka hanya mendengar radio di kafe, di mobil, ataupun hanya di rumah saja. Nah, misalnya nih, aku bercita-cita sebagai penyiar radio, apakah itu masih worth it atau tidak menurut Kakak? kalau misalnya kamu memang kalau aku pribadi nih ya, kalau menurut pandangan Mhm, aku pribadi dan pendapat aku pribadi, kalau memang kamu tuh punya satu cita-cita, mungkin sebaiknya memang kamu asah dan kamu dalamin. Kalau kalau aku pribadi, bukannya aku gimana sih ya, seperti saat ini gitu ya, di era yang sekarang era digital gitu ya, hampir semua juga serba digital, bahkan juga radio pun betul. juga sekarang sudah harus apa namanya, merambah yang namanya live streaming, ada juga beberapa aplikasi yang bisa mendukung untuk, kalau di radioku ya, Mhm, itu buat dengerin radio di mana aja, kapan aja gitu. Jadi nggak harus di mobil aja, ataupun nggak harus di mana tadi, pas lagi di pokoknya di radio kafe, analog di gitu kali ya. rumah, begitu, oke. Jadi itu tuh bisa dengerin di mana aja, kapan aja itu. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu masih bercita-cita untuk jadi penyiar radio, menurutku gas aja sih ya. Karena kayak yang aku bilang tadi, siapa tahu Mhm, dari menjadi penyiar radio itu kamu menemukan relasi baru gitu ya, relasi baru yang nantinya berpeluang untuk memberikan peluang-peluang baru buat kamu, gitu kan. Kita tidak mhm, ada yang betul tahu betul, peluang itu datang dari mana, betul. kesempatan itu datang dari mana. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau memang kamu Oh, memang suka banget di dunia broadcasting ataupun public speaking ya, nggak ada mhm, salahnya buat diteruskan untuk di-manifesting. Nggak harus jadi penyiar radio, mungkin kamu bisa jadi yang lain misalnya, mungkin ada MC-nya, atau mungkin juga, apa namanya, presenter juga kan bisa, ataupun saat betul ini betul, content creator pun juga masih diperlukan kan dengan, kemampuan kita untuk public speaking itu. Nggak apa-apa, betul. gas terus. Astungkara astungkara. Nah Kak, semisal nih Mhm, aku sudah menjadi penyiar mhm, radio, mhm. penyiar radio bisa dikatakan baik dan juga profesional menurut Kak Gong Is itu, seperti apa dan harus bagaimana? Oke, kalau menurut aku pribadi, penyiar radio yang baik itu penyiar radio yang tahulah ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat siaran, apalagi Mmm, on air. Nah, jadi pada iya saat on betul. air itu kita kan nggak bisa ngedit tuh kan, "Ah, kita salah ngomong. Ah, kita ngomong yang nggak semestinya diomongin," misalnya yang kasar ataupun yang jorok atau apa yang apalah gitu yang Betul sebaiknya betul betul. dihindari. Heeh, jadi kita nggak bisa nge-cut kan. Dari sanalah kita sebagai penyiar radio itu juga harus tahu juga, jadi nggak cuman sekedar ngomong aja, jadi kita juga bisa tahu filter kata-kata, terus abis itu attitude-nya juga, kita juga harus, apa Mhm, namanya, nggak boleh yang, "Ih, aku nggak mau ih kenal sama dia," gitu. Ih, misalnya ada nih junior baru nih kan, "Ih, mhm. aku nggak boleh kayak gitu, itu sombong namanya." Terus juga Pilih-pilih kita temen gitu ya, Kak, ya? nah itu, kita juga mungkin harus pilih-pilih temen ya, Mhm, tapi nggak boleh sombong gitu kan. Pilih-pilih teman benar itu benar. penting sih menurut aku ya, biar kita nggak terjebak di lingkungan yang toksik. Iya kan? Betul, Nah, betul betul mhm. betul. Jadi balik lagi kayak yang tadi aku bilang, mungkin kita juga harus punya, kemampuan untuk memfilter apa-apa saja yang bisa kita ucapin, apa aja yang lagu-lagu yang sekiranya kita juga harus tahu nih lagu-lagu apa aja yang lagi ngetren di luaran gitu kan. Karena nggak semua lagu ngetren itu memiliki makna yang bagus, memiliki makna yang positif, karena banyak juga kan lagu-lagu yang mungkin viral di sosmed gitu kan,
tapi memiliki makna yang kurang bagus, bahkan mungkin Aha. mengarah ke hal-hal yang sifatnya ya tidak mendidik lah Yang tidak untuk begitu. umum gitu ya. Iya, begitu. Jadi Betul. itulah kemampuan kita sebagai penyiar itu untuk ngefilter. Gimana kita bisa tahu, biar nggak, kelepasan nih lagunya tadi, gitu. Biar nggak kayak gitu. Oke, jadi kan tentu jenjang karir kan kakak kan juga sudah menjadi penyiar radio, host, dan juga presenter lah begitu. Tentu ada masa ups and downs-nya. Nah mungkin boleh nih Ya. diceritain ke kita tantangan terbesar kakak menjadi seorang public speaker enthusiastic itu seperti apa dan bagaimana kakak cara menanggulanginya? Karena kan mungkin kita juga em, berhadapan dengan hal yang sama begitu kak. Nah, kalau aku pribadi, yang namanya up and down itu pasti ada ya di setiap pekerjaan, apapun itu. Termasuk juga mungkin Mhm. kalau kita di kampus pun juga sama ya. Betul, Jadi betul. caranya, heeh, caranya menurut aku yang pertama itu, kalau misalnya kita masih sekolah nih ya, ataupun kita masih kuliah, itu kesempatan kita untuk yang namanya berorganisasi. Itu berorganisasi itu bukan cuman buat ngumpulin SKP, bukan cuman buat seru-seruan di sosmed ya, tapi kita selam dulu apa aja Mhm. yang jadi yang memberikan manfaat buat kita. Ya, jadi dengan kita berorganisasi, kita tuh bisa mengetahui atau tahu berbagai karakter orang. Nah, habis itu dengan banyaknya karakter orang itu kan kita jadi, kok dia kayak gini sih? Kok dia kayak gitu sih? Nah, dari sana tuh kita punya nih kemampuan berpikir dan apa namanya? Dan mengubah masalah, bukan mengubah. Mhm. Apa sih namanya? Problem solving. Memecahkan masalah. Ya, problem Ya. solving itu. Nah, itu jadi balik lagi yang kayak tadi aku bilang, gimana cara kita untuk menghadapi up and down itu, kita harus terbiasa dulu. Jadi kita nggak bisa yang namanya kalau kita misalnya sudah terbiasa apa ya, manja, hidup yang terlalu manja gitu, hidup yang terlalu manja, bukan jadi anak manja, hidup yang terlalu Betul. manja. Dikit-dikit dibantuin, dikit-dikit pokoknya dimanjain lah gitulah. Mm. Jadi itu tuh menurutku nggak bisa spontan, nggak bisa spontan menyelesaikan yang namanya up and down di dalam kehidupan, entah itu pekerjaan itu. Mhm. Maka dari itu kita harus tetap berpendidikan Oke. dan bersosialisasi. Oke. Oke, pendidikan nomor one, bersosialisasi nomor Iya, two. benar. Heeh. Oke. Nah, Kalau kakak aku kalau boleh nggak lanjutin lagi nggak sih? boleh boleh. Balik lagi ke yang tadi kalau misalnya aku menghadapi up and down itu ya balik lagi ke Mhm. aku gimana sih caranya biar kita tuh bisa menghadapi up and down di bidang pekerjaan gitulah ya. Kita yang pertama tuh kebetulan sih kalau misalnya kegiatan aku di luar kayak penyiar radio dan MC, habis itu apalagi tuh tadi VO talent gitu VO kan, dan talent, konten lagi satu tadi kreator. konten kreator itu sebenarnya jadi sampingan aku aja gitu. Tapi sampingan yang pastinya juga menghasilkan gitu kan. Jadi aku menganggap ketika pekerjaan misalnya nih di pekerjaan utamaku nih aku agak sedikit down, aku bisa mengimbangi atau balikin moodnya lagi gitu kan ya dengan cara yang tadi dengan cara entah jadi konten kreator entah apalagi jadi penyiar tuh happy banget tuh lagunya banyak bisa karaoke berkedok penyiar. Betul, betul. Itu sih salah satunya ya. Jadi intinya kita harus ketemu sama banyak orang biar kita bisa tahu karakter banyak orang juga. Dan Oke. masalah-masalah itu juga sepertinya kita bisa dengan bertemu banyak orang kita bisa mendengar pengalaman orang tersebut juga kan. Jadi kita bisa, Hmm, oh kalau misalnya aku menghadapi hal seperti ini apa yang harus aku lakukan? Nah, itu. Bijak oke. sekali aku. Sama nih seperti situasi kakak sekarang, kakak sudah memberikan jalan keluar nih bagi kita yang sedang struggling Mm-mm. sama kepribadian kita nih di sini. Apalagi Gen Z kan Ya, multiple
kepribadian begitu ya, teman-teman. Pasti sedang Seperti apa tuh? struggling Kayak seperti gimana itu. tuh? Apakah kamu masuk ke Gen Z? Iya jujur agak susah Seperti apa itu? agak Susah susah di mana? tahu passionnya kita di mana, terus agak susah untuk kalau misalnya kita sebagai public speaker itu kan kadang sering direndahkan. Maksudnya kan kan cuman ngomong aja begitu. Jadi kayak agak "Heh," begitu. Tapi setelah Hmm. mendengar apa yang Kakak bicarakan, apa yang sudah Kakak, kasih tahu ke kami, ke aku juga, itu membuat aku menjadi kayak, "Oh ternyata bisa nih, masih ada jalan keluarnya," begitu. Iya benar. Terima kasih ya Jadi Kak, gitu. jadi kalau menurut aku kalau misalnya kamu ngerasa lagi kayak gitu ya, Mhm. udahlah kamu pede aja sama value yang kamu punya gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, "Hah, cuman ngomong aja." Senyumin aja. Kasih senyuman termanis kamu. Udah, Oke, haha, siap. gituin aja. Siap siap siap. Harus harus pede. Oke. Nah, Kak, Oke. Mm-mm. sebagai penyiar radio kan tadi, Kakak ada trik nggak sih untuk meng-guide atau meng-engage para pendengar biar, stay di segmen Kakak atau di, acara Kakak begitu? Kalau dari aku pribadi nih ya, aku tuh konsisten sih dengan apa yang aku bawain gitu ya. Jadi aku tuh kan bawa program itu di weekend ya, di weekend Mhm. pagi, di Sabtu dan Minggu pagi. Jadi aku nganggep itu Sabtu dan Minggu itu waktunya pendengar itu untuk lebih rileks atau mungkin jalan-jalan gitu. Kita harus bawa vibes yang mencerminkan kita banget di Mhm. jam tersebut, di jam atau di program tersebut. Misalnya itu kayak aku tuh kan itu pagi, minggu pagi, weekend pagi gitu kan. Jadi itu aku pembawaanku sesuai sama pembawaan seperti biasa sih ya, tapi jangan dibuat-buat juga gitu ya. Jadi aku bawain programku tuh dengan fun, dengan happy gitu ya, dengan harapan happy-nya yang kita kasih ke pendengar itu bisa nular. Jadi mereka juga jadinya happy buat beraktivitas meskipun cucuan mereka numpuk banyak ya kan. Weekend Betul tuh kan waktunya betul. baju atau apapun lah kegiatan mereka di weekend pagi itu jadi mereka biar lebih semangat juga. Dan yang kedua juga aku juga mungkin muterin lagu-lagu yang sifatnya agak sedikit fun ya, yang fun lah ya. Kalaupun misalnya liriknya itu galau gitu ya, tapi kalau misalnya sudah dibalut dengan musik yang agak lebih ngebeat gitu, nah Mhm. itu sih tips dari aku ya. Tapi kalau misalnya memang ada nih penyiar yang memang sorry, ada nih kalau misalnya pendengar yang memang lagi pengen dengerin lagu yang galau banget nggak masalah. Mhm. Jadi Oke. balik lagi dengan mempertahankan ciri khas kita. Jadi aku tuh pembawaanku ya seperti ini. Jadi aku ngajakin pendengar itu buat, hey, fun, ayo kita fun di minggu yang pagi ini atau di weekend yang di weekend yang hektik Cerah ini ini setelah yang kita hektik happy ini. dari Senin sampai Jumat gitu ya. Betul Ayo kita betul. refreshing gitu sih dari aku. Ah, oke jadi pentingnya pembawaan kita ya, suara kita begitu ya, mood kita juga ya penting ya Kak ya? Iya, apapun kondisi Harus ketika tetap tersenyum. tombol nah, ketika tombol on air sudah menyala, hempas itu semuanya. Nah, itu juga Oke. salah satu tantangan juga sebagai penyiar karena juga penyiar Mhm. kan mungkin nggak cuma penyiar aja ya, di profesi lain pun kalaupun misalnya kita memang lagi yang namanya hidup kan ada up and down gitu ya, ada lagi kita up down itu. Nah, kalau misalnya kita lagi down gitu, disitulah profesional kita itu dituntut. Gimana caranya biar kita ketika sudah on mic, semua permasalahan harus dihempas gitu ya. Kita harus bawa fun biar kita juga bisa memberikan apa namanya vibes yang positif juga buat yang dengerin, yang nontonin juga gitu. Kurang lebih Betul. begitu. Oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak sudah kan tadi aku sempat nanya tentang penyiar radio yang baik dan profesional itu seperti apa. Itu kan Kakak Mm-mm. tadi bilang kalau misalnya kita tuh harus hati-hati sama apa yang kita omongin, sama lagu-lagu yang kita puterin. Nah, terus gimana nih Kak jadi pribadi yang menarik tanpa merasa terbatasi dengan hal-hal tersebut? Jadi kayak
aku nih misalnya aku pengen menjadi penyiar radio yang fun seperti yang kakak bilang tadi, tapi aku tuh masih ngerasa terbatas sekali ruang gerakku karena itu, karena yang tadi tidak boleh ngomong sembarangan, putar lagu harus diperhatiin dulu begitu. Oke, kalau menurutku pribadi, kalau lagu-lagu itu ya, lagu-lagu itu aku sih gini aja, aku sih ngasih pemahaman kepada diriku sendiri gitu ya. Menjadi fun itu nggak harus selalu mengikuti tren. Keren. Nah, tren, karena tren itu kan nggak semuanya positif ya. Jadi menjadi fun itu kita juga harus bisa ngefilter. Nah, kalau misalnya memang kamu memang sukanya mungkin yang musiknya mungkin atau lirik lagunya mungkin ada nih mungkin yang suka sama yang kurang baik gitulah ya. Mhm. Silakan ditransfer lewat sosmed yang lain. Nah, itu kan ada tuh sosmed yang lain kan banyak banget tuh kan. Kita cemplungin aja di situ minat kita. Hmm, Jadi jadi ketika kita bersiaran gitu ya, kita sudah ada pakem-pakemnya apa yang boleh dan tidak boleh itu tetap dilaksanakan. Karena kita nggak kita nggak bebas gitu loh. Kita juga dipantau betul. sama komisi penyiaran. Jadi memang ada yang boleh dan tidak ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita siaran. Jadi ketika kita misalnya mau ya kayak yang barusan aku bilang kalau misalnya kita mau happy-happy dengan lagu apapun itu kita move aja ke sosmed yang lain biar tersalurkan juga trennya. Oke, begitu ya kak. Hmm, Oh, oke. Jadi kita bisa bergerak bebas tanpa adanya ketoksikan tren-tren yang sekarang ya, betul ya kak? iya benar. Hmm. Kalaupun kita misalnya kalau kita yang muterin lagu kayak yang nggak boleh diputerin itu ntar kita yang kena tegur nanti. Betul betul betul. Double kill Iya, terjadinya tuh. benar gitu. Ah, oke Kakak, Oke. terima kasih. Nah, for the last thing, last Udah statement nih, untuk cepet para banget. Gen Z. Iya, betul, betul. Last statement Kak untuk Oke. para Gen Z. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan atau ada kata-kata hari ini untuk menutup. Wih, kata-kata di hari Jumat gitu ya. Bentar, aku mikir dulu. Nah, jadi tuh berhubung kan tadi itu Trisha tuh bilang kalau kamu tuh agak bingung ya cari minatmu di mana, bakatmu di mana, kesenanganmu di mana, dan juga mungkin masih ada omongan-omongan orang yang mungkin agak belum terbiasa untuk Menyakiti masuk ke telinga, yang sampai akhirnya mungkin masuk ke hati. hati dan ampela gitu ya. Aku sebagai kakak-kakak dari para Gen Z gitu ya, mungkin mau ngasih beberapa saran aja sih buat teman-teman semuanya gitu ya. Nggak usah takut buat nyobain berbagai hal karena kita nggak tahu kan kita tuh bakal ada peluang di mana gitu loh. Kalau misalnya kayak tadi kamu bilang kamu sukanya di public speaking gitu misalnya, kamu Hmm, sukanya di public speaking, monggo terjunin aja semuanya, kau pelajarin aja itu apa. Apakah itu broadcasternya kamu pelajarin, ataukah penyiarnya, ataukah presenternya, ataukah reporternya gitu, nggak apa-apa. Setiap ada bukaan nggak apa-apa, kamu coba aja. Habis itu jangan takut untuk nyoba intinya. Jangan takut untuk nyoba karena kita nggak tahu tuh yang kayak aku bilang tadi kita nggak tahu peluang datang dari mana aja kan gitu. Dan yang paling penting juga harus pede. Hmm, harus pede karena apa? Karena kita diciptakan seperti ini sama sama sang pencipta gitu ya. Yaitu kita harus menyayangi diri kita sendiri gitu ya dengan cara apa? Dengan cara rawat rawat dalam artian menjaga biar kita tetap sehat gitu ya. Dan harus tetap sehat itu betul namanya Gen Z betul. itu ya. Sehat itu nggak cuma di fisik tapi juga di mental. Mentally. Para Gen Z kan gitu kan, masalahnya problemnya kebanyakan di sosmed tuh bilangnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ada omongan-omongan yang mungkin menurut kalian wajar aja sih kalian tuh masih, belum terbiasa ya kalau misalnya, "Wah aku sakit hati," dikasih tahu kayak gitu nggak apa-apa.
Itu namanya proses pembelajaran gitu ya. Ketika kamu sudah nanti semakin bertumbuh, nanti hilangin aja itu rasa apa sih, gituin aja. Senyumin aja, Mhm. semua bisa selesai dengan tersenyum. Nggak semuanya bisa kamu jawab, nggak semuanya harus kamu jawab. Kamu juga punya hak buat, dah segitu Diam, aja. Dan lagi satu untuk nih, diam. jangan jangan males juga buat networking. Nah, itu tuh penting banget, kita nggak tahu juga ya, kesempatan juga datang dari siapa gitu, dan kita juga nggak boleh kita juga harus selalu baik sama orang. Siapa tahu pas, apa namanya, kita baik sama, mungkin maaf nih ya, mungkin ada tukang sapu di depan, tahu-tahu dia CEO gimana? CEO, Ya kan, jadi CEO itu lagi. jadi kita harus baik sama orang Bener, gitu. bener. Karena kebaikan belum belum ada ongkosnya kan ya, kayak kebaikan masih Iya. gratis. Dan Betul. aku sih percaya aja ya, ketika kita sudah baik sama orang gitu, meskipun orang itu, nggak orang itu yang membalas gitu ya, pasti balasannya datang dari yang lain gitu. Entah dari, Eh, ya gitulah. intinya kejemin gen. Mhm. Intinya Intinya. kacamata, ya udahlah. Spontan, spontan, maaf banget, spontan. Oke. Yang Ya, mhm, jadi intinya harus pede, terus juga coba aja semuanya, nanti bakalan tahu mana yang cocok, mana yang enggak. Terus kalau misalnya ada yang nyinyir, senyumin aja. Senyumin aja, heeh, bener, heeh, senyumin bener, aja. mhm. Gitu. Tutup Dan aja kita, telinganya, kita nggak bisa nutup mulut mereka, kita bisa tutup telinga kita. berarti gini aja nanti. Oh, oke. Iya, iya. "Ah?" Gitu, "Apa? Aku nggak denger," gitu. Iya. Lalu juga Aduh, jangan lupa untuk menabur kebaikan ke orang lain. Karena siapa tahu mereka mhm. CEO terkenal keturunan keluarga Zhang gitu ya, Iya, teman-teman. bener, yang Sugionya juga banyak itu. Betul, betul. Iya Oke, bener. jadi Sama sekian. networking lagi satu. Ya, lagi satu lupa. Mhm, Jangan lupa oke. networking karena kesempatan akan datang dari segala arah begitu ya. Mhm. Karena Iya, uang akan datang dari benar. segala arah. Iya, betul. Betul. Oke, Semangat. jadi sekian podcast hari ini bersama Kak Gong Is dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Astungkara pasti Bye-bye. bermanfaat. Bye bye.